untuk menghambat perang ini melalui jalur ekonomi, yaitu ekonomi minyak. Dan kebetulan dia menguasai posisi yang sangat besar perannya dalam mengendalikan Selat Hormuz itu. Dampaknya ini apakah akan permanen atau tidak? Itu loh. Dengan kenaikan harga minyak yang sekarang kita pernah sampai di atas 115, menurut dia kita masih bisa lah, bisa nahan ininya. Walaupun dia tahu defisitnya mungkin akan menjadi sekitar 3,6 sampai 3,7% dari PDB. Berarti udah lewat itu. Ya, dia bilang penerimaan negara masih cukup, jadi nggak perlu khawatir lah. Ya katanya begitu ya, katanya begitu. Tapi kan berarti defisitnya akan di atas 3%. Ini yang ngomong Menteri Keuangan ini. Pak Menteri. Dan ini kemungkinan nggak bisa diselesaikan walaupun nanti perangnya selesai. Misalnya ya. Iya, betul. Karena memang ada masalah lain di belakang itu. Kita jumpa kembali di program Bicara Ekonomi Politik bersama saya, Gus Fiardi, Fine Institute. Dan seperti biasa kita ditemani oleh Pak Halim Alamsyah, ekonom senior, mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia, yang selalu akan bersama-sama dengan kita memberikan insight, terutama terkait dengan perkembangan ekonomi dan bisnis mutakhir dalam waktu-waktu belakangan ini. Dan baru-baru ini kita dihebohkan dengan peristiwa di Timur Tengah, di mana Amerika Serikat bersekutu dengan Israel melakukan invasi ke Iran, dan ini menimbulkan kehebohan. Nih, Pak Halim melihat invasi ini seperti apa, Pak Halim? Perang di Timur Tengah ini akhirnya. Ya, ini sangat memang menarik tapi juga menyedihkan ya. Karena negara sebesar Amerika bergabung dengan Israel, berupaya mendominasi daerah-daerah di Timur Tengah yang dianggap masih mau melawan mereka gitu. Ini menjadi satu hal yang barangkali menyedihkan buat kita ya, terutama sebagai negara yang masih berkembang dan juga masih perlu sekali banyak pembangunan. Itu perang selalu akan merugikan semua yang ada di negara itu. Pasti pembangunannya terhenti. Nah, itu saya kira memang suatu hal yang sangat kita sayangkan ya. Jadi lebih keinginan untuk menjadi dominan itu membuat kemudian aturan-aturan internasional, kesepakatan internasional dilanggar begitu saja oleh Amerika Serikat. Ya, betul. Dan ketika kita lihat perang ini sudah berlangsung beberapa hari ya. Ya, udah lebih dari 1 minggu. Udah lebih dari 1 minggu ya. Nah, ini kan mulai kelihatan nih, ya keresahan atau mungkin juga kecemasan atau juga respon ya, yang mulai nampak nih ke perekonomian ataupun ke kondisi ekonomi global baik di tingkatan regional maupun di Indonesia sendiri, Bang Halim. Nah, sebenarnya kenapa ini bisa begitu berdampak terhadap perekonomian baik global maupun regional dan untuk Indonesia sendiri? Ya, sebetulnya ini kan kalau kita lihat dari sisi geopolitiknya saja ya, dalam pengertian konflik ini kan terjadinya hanya di Timur Tengah. Apalagi antara dua musuh bebuyutan lah boleh dibilang ya, antara Iran melawan Israel sebetulnya. Tapi Israel sendiri paham kalau dia sendirian melawan Iran. Dan dia juga mungkin juga paham ya bahwa Iran ini tidak sama dengan Irak atau dengan negara-negara yang lain yang ada di sekitar situ. Karena Iran memiliki kemampuan untuk membangun teknologi yang cukup tinggi, terutama dalam konteks untuk berperang. Nah, ini yang membuat mereka berhitung. Berhitung kalau misalnya Israel dibantu oleh Amerika Serikat, dia lebih yakin akan bisa menghancurkan Iran. Istilahnya itu barangkali menghancurkan. Karena waktu dalam beberapa hari pertama kan Presiden Amerika Donald Trump kan mengatakan ini cepat, hitungannya cuma berapa hari saja akan selesai gitu kan. Ya memang betul kalau diadu antara Iran dengan senjata yang dimiliki oleh Amerika khususnya, ditambah lagi dengan Israel ya, ya nggak akan bisa ngelawan. Artinya Iran pasti akan kalah sekali ya. Oleh karena itulah Iran cari jalan lain. Bagaimana caranya agar ini jangan hanya kami yang merasakan. Gitu. Dia tidak bisa menggunakan jalur senjata untuk mengalahkan
Israel, apalagi Amerika. Hmm. Tetapi dia ingin cari jalan yang lain, yaitu jalur ekonomi minyak. Jalur ekonomi minyak. Ya, itu Bisa yang- jelasin dikit, Bang Halim, Pak Halim, tentang jalur ekonomi minyak ini? Iya, kan kalau dia pakai senjata kan, pertama dia dari sisi kekuatan pasti kalah. Hmm. Lalu dia juga nggak punya kekuatan untuk menyerang langsung ke tanah Amerika yang jauh itu. Hmm. Ya paling dia bisa lakukan nyerang Israel Hmm. atau nyerang pangkalan Amerika yang ada di sekitar di sekitar. 26 atau 27 pangkalan Amerika itu. Di Timur Tengah itu ternyata banyak Banyak sekali. sekali. Ada 26 atau 27 Hmm. pangkalan Amerika. Yang ada tidak hanya di sekitar Oman, Bahrain, itu sampai ke sampai ke mana? Ke Beirut misalnya, ke mana? Ke Israelnya sendiri, lalu ada yang di dekat Armenia, ada yang dekat Turki juga ada, kita tahu ya. Hmm. Nah ini mereka Iran melihat kalau mereka gunakan semua kekuatannya untuk menyerang pangkalan-pangkalan itu, tetap saja nggak bisa unggul dia. Hmm. Oleh karena itu dia akan menggunakan berbagai cara untuk menghambat perang ini melalui jalur ekonomi, yaitu ekonomi minyak. Dan kebetulan dia menguasai posisi yang sangat besar perannya dalam mengendalikan Selat Hormuz itu. Nah ini yang kita lihat, saksikan sekarang, jalur itu yang dia pakai. Nah kemudian Israel sendiri juga ingin juga menghancurkan Iran ini, tidak hanya sekedar mengganti rejim yang seperti disampaikan oleh Donald Trump. Ini ada perbedaan visi nih Ya. antara Amerika dengan keinginannya Israel. Nah ini yang membuat saya rasa perang ini tidak bisa selesai dengan cepat. Kecuali kalau misalnya Israelnya nurut apa maunya Amerika ya. Israel maunya apa, Pak? Dia ingin total dominasi seluruh area. Bahkan ini ada satu pernyataan yang disampaikan oleh Duta Besar Amerika yang ada di Yerusalem. Namanya Mike Huckabee. Ya. Mike Huckabee ini dulu pernah gubernur di salah satu negara bagian, saya lupa di daerah mana. Tapi ini memang terkenal adalah orang yang sangat kanan dan percaya terhadap istilah mereka kata nubuatnya Bible. Oke. Jadi Israel itu dianggap memiliki kewenangan untuk menguasai semua tanah yang diserahkan menurut, ya nggak tahu lah, menurut mereka itu miliknya Israel itu. Ya. Jadi dia bisa kemana saja dan dia bisa mencaplok daerah itu. Ini kira-kira tujuan akhir dari Israel. Nah, sementara Amerika mungkin karena di ojok-ojok juga ya, mungkin dikibulin juga sedikit sama Benjamin Netanyahu. Iya. Sehingga Amerika baru pertama kali nih dalam sejarahnya Amerika, Presiden Amerika itu akhirnya mau bergabung dengan Israel, menyerang di Timur Tengah, ikut berperang di situ. Nah ini yang membuat banyak yang menduga sekarang Amerika sudah mulai masuk agak dalam. Masuknya itu dalam itu maksud saya dia biarkan Israel itu menyerang instalasi non militer bahkan sekarang. Tujuan dari Israel itu tidak lain adalah membuat masyarakat Iran itu nanti lama-lama akan benci dengan negaranya, dengan pemerintahannya. Sehingga diharapkan nanti akan ada gerakan dari dalam negeri sendiri yang nanti akan membuat pemerintah Iran itu akan tumbang. Jadi maka people power tapi didorong, dipanas-panasin oleh mereka. Ya, kompor lah gitu Di ya. kompor. Walaupun saya lihat sih, kalau kita lihat kemungkinan ini akan susah. Beberapa analis mengatakan ideologi yang dibawa oleh Ayatullah Khomeini yang mendirikan Republik Islam Iran ini itu sudah mendalam dan tidak mudah untuk mengganti itu. Ya. Apalagi Trump berkali-kali ngomong sesumbar seenaknya. Saya ingin ikut menentukan siapa yang akan menjadi pemimpin Iran. Yang tidak boleh mengganggu Amerika dan dunia, dia bilang begitu. Ya. Wah, ini kan sangat sombong gitu kan ya. Sudah menunjukkan sikap invator. Agresor. Invasi dari mana-mana dilakukan oleh Amerika gitu ya dengan. Tapi kalau tadi disebut bahwa Iran mencoba mengimbangi karena tidak mungkin hanya menghadapi dengan kekuatan senjata, yaitu dengan
Ekonomi Hormuz. minyak. Dengan ekonomi minyak lewat Ya. Selat Hormuz. Ya. Nah, ini tadi kita ada informasi tentang Selat Hormuz Ya, sebagai jalur vital perdagangan global. ya. Nah, jadi ini seberapa berpengaruh dalam ekonomi minyak, Pak Halim, kalau kita melihat informasi ini? Ini sumbernya dari UNCTAD 2026. UNCTAD ya. Ya. Ya, saya kira ini jelas sekali ya bahwa perdagangan migas, minyak dan gas bumi itu melewati Hormuz ya, yang kita tahu, yang kita dengar selama ini selalu yang digembar-gemborkan oleh media massa barat, 20% minyak mentah itu melewati Selat Hormuz. Sedangkan untuk LNG, termasuk mungkin sini LPG, itu sama juga kurang lebih sebesar itu. Tetapi 80% lebih dari LNG itu ternyata digunakan di Asia. Termasuk juga untuk Cina, Korea, Jepang, dan Indonesia juga. Begitu. Sementara kalau minyak mentah, itu masih ada alternatifnya. Apakah dari Rusia, dari Amerika Latin, gitu ya. Juga kita sendiri kan memproduksi juga walaupun sudah tidak cukup. Nah ini memang akhirnya Iran melihat ini suatu pilihan yang sangat rasional kalau menurut hemat saya. Dia akan menggunakan ini untuk menekan tidak saja Amerikanya, tetapi juga negara-negara lain yang ada di sekitar situ untuk meminta agar perang ini jangan lama-lama. Gitu loh. Segera tidak karena mereka merasa dihianati kan. Ya. 2 kali itu di tengah-tengah perundingan, itu berhenti karena mereka diserang. Iya. Lalu mereka diajak berunding lagi. Itu kan jadi kayak mainan kita kayak main perang-perangan sama anak-anak. Gitu iya, iya betul. Jadi susah berkomitmen dengan orang yang tidak punya komitmen. Itu dia. Ada grafik berikutnya. Nah ini total kapal yang melintas. Ini tadi volume komoditasnya yang melewati Selat Hormuz. Ini jumlah armada logistik yang lewat gitu ya. Dan ini nampaknya angkanya cukup besar juga ya, Pak Halim. Oh iya, kalau ini sudah kelihatan bahwa setelah diancam oleh Iran, siapapun yang akan lewat di situ akan ditembak. Ya saya kira ini memang bagian dari permainannya Iran untuk membuat harga minyak naik. Mengapa dia punya kepentingan agar harga minyak naik? Sebetulnya tidak lain adalah agar semua dunia itu memahami bahwa mereka ini dizolimi lah kira-kira kayak gitu. Ya. Caranya bisa membuat orang itu menjadi lebih katakanlah aware. Ini sedang perang nih sekarang nih. Iran diserang oleh Amerika dan Israel. Ya, kalau orang yang tidak punya kepentingan, yang perang ya silakan perang, gitu kan. Tapi begitu harga minyak naik, nah itu akan jadi perhatian. Nah orang akan melihat siapa sebetulnya menyebabkan harga minyak ini naik. Nah sekarang ini kan banyak sekali istilah-istilah yang dipakai terutama oleh media massa Barat itu bahwa Israel dan Amerika itu melakukan yang namanya preemptive strike. Jelas-jelas invasi disebut preemptive strike. Iya, namanya seperti itu. Atau dia bilang ada imminent threat, ada istilahnya ancaman langsung yang menuju ke Amerika katanya. Itu ininya si Donald Trump itu untuk menjustifikasi. Nah, sehingga mereka dibolehkan katanya menyerang Iran. Padahal yang dipakai bukan hukum internasional. Satu profesor dari Universitas Pertahanan itu menggunakan hukum rimba katanya. Tapi apalah itu ya. Artinya ini yang sekarang sedang terjadi. Ekonomi dunia, walaupun ini ada beberapa analis yang mengatakan dampaknya ini apakah akan permanen atau tidak. Itu loh. Dengan kenaikan harga minyak yang sekarang kita pernah sampai di atas 115. Tapi setelah Donald Trump juga paham juga bahwa ternyata jadi juga nih harga minyak naik nih, dihantam sama Iran kan. Dia khawatir. Presiden Trump khawatir kalau ini dibiarkan berlama-lama, itu efeknya adalah harga minyak itu akan langsung naik termasuk di Amerika. Sehingga orang-orang yang tadinya itu masa bodoh dengan perang ini, langsung berpikir, wah ini gara-gara Donald Trump ini, gitu. Itu strateginya Iran. Harga minyak udah naik loh. Dalam hal ini Iran berhasil
untuk membangun awareness Ya. bahwa Ya. Trump adalah Ya. pemicu Betul. krisis energi gitu Iya, ya. iya betul. Dari balik perang yang dia lakukan. Dan harga di BBM di pom bensin di Amerika itu sudah naik $1. $1. Ya, saya lihat beberapa hari yang lalu itu lihat ada orang ngeluh, dia bayar, dia bilang sekarang waktu 1 bulan yang lalu 1 gallon di sana kan sistemnya gallon ya, 1 gallon itu $2,5. Sekarang sudah $3,5 lebih. $3,5 Ya, lebih. sudah naik $1. Kemarin harga minyak dunia sempat naik sampai ke berapa itu Pak Halim? 115 lebih, tapi kemudian tertinggi ya. Ya tertinggi, tapi kemudian Donald Trump khawatir masalahnya itu tadi. Kemudian dia bilang, oh ini kita targetnya udah selesai, sebentar lagi juga ini akan selesai perangnya. Nah itu ditafsirkan oleh pasar, terlepas apakah benar atau tidak dia udah menang. Tapi yang jelas pasar menganggap, oh kalau begitu nih Amerika akan menghentikan perang. Nah itu tiba-tiba langsung harganya turun lagi. Sekarang posisi sudah di sekitar 93, 92. Oke. Tapi masih lebih tinggi daripada sebelumnya yang $60. Artinya dengan harga yang tersisa, dengan posisi harga terakhir tetap lebih mahal dibanding harga sebelumnya, sebelum perang. Dan itu akan berimplikasi pada harga BBM yang akan dikonsumsi di mana-mana pun di dunia. Mana-mana, ya. Dan pasti ini akan punya dampak kepada pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan sebagainya. Ini, kita pengen lihat dampaknya ke beberapa jalur, Pak Halim. Ya. Nah, pertama nih kita lihat dulu dampaknya terhadap jalur perdagangan bagaimana, Pak Halim? Iya, ini memang secara teoritis ya, dampak dari kenaikan harga minyak ini tentu masuk melalui beberapa jalur dan perangnya juga. Tidak hanya harga minyaknya, perangnya sendiri juga punya dampak sebetulnya. Melalui jalur perdagangan misalnya, kan tadi sampaikan. Jalur perdagangan ini artinya kegiatan ekspor impor, termasuk juga mobilitas manusianya ya. Jadi perdagangan itu tidak hanya barang, tetapi juga jasa. Jasa ini termasuk misalnya kalau jasa orang yang pergi ke sana sebagai tenaga kerja maupun sebagai konsultan, itu termasuk ekspor barang dan jasanya itu. Nah kalau ini udah pasti ya, artinya ini ini akan ada terganggu di situ. Termasuk juga di sini biaya angkutannya, logistiknya. Logistik. Ya. Nah ini yang kedua berikutnya adalah jalur yang biasanya kita standar melihat kalau ada gejolak terjadi di mana-mana, terutama perang, itu dari jalur keuangannya. Keuangan ini terkait dengan arus modal masuk dan keluar dari suatu negara. Ini pasti juga punya dampak ke situ. Nah yang ketiga barangkali untuk Indonesia, ini yang akan menjadi perhatian banyak pihak, tidak saja dalam negeri, tapi juga luar negeri, kepada posisi fiskal APBN kita. APBN, karena di Indonesia ini kan kita tahu kan, harga minyak luar negeri itu tidak langsung bisa berdampak kepada harga BBM dalam negeri. Karena ada sistem harga yang disubsidi oleh pemerintah untuk beberapa jenis BBM. Nah ini berarti akan kena kepada berapa besar subsidi yang akan naik dan ditanggung oleh pemerintah. Nah, yang terakhir ini yang saya kira yang saya namakan ini jalurnya itu jalur ekspektasi. Jalur ekspektasi ini sebetulnya itu merangkum dari jalur yang lain-lain tadi itu. Karena dan ini yang paling cepat dirasakan. Kalau yang lain-lain itu masih ada istilahnya itu lamanya berapa lama itu dampak ini baru kelihatan ya. Kalau ekspor impor kan tergantung begitu ada perang ya mungkin bulan depan baru kelihatan karena tidak bisa dikirim barangnya, kapalnya nggak ada ke situ dan sebagainya kan ya, atau harganya naik, ya, logistiknya. Sementara kalau jalur keuangan juga cepat, ini cepat juga. Begitu ada gejolak seperti yang terjadi di Amerika, ya kita barangkali akan melihat dampaknya itu segera akan kita saksikan nanti di nilai tukarnya misalnya. Ya itu kalau APBN juga sama, ada proses. Namun kalau untuk jalur ekspektasi ini cepat nih, cepat. Nah ini barangkali kalau kita coba lihat satu-satu ya. Dari jalur perdagangan ini kalau saya lihat ya, kalau yang pasti kan orang akan langsung menghubungkan
terjadinya gangguan di jalur perdagangan ini adalah kegiatan ekspor impor kita dengan negara-negara di Timur Tengah. Itu jalur perdagangan. Tapi kita tahu bahwa negara-negara Timur Tengah bukan negara mitra dagang utama kita. Ya, kalau tadi saya cek, kita lebih banyak berdagang ternyata dengan Arab Saudi. Baik kita sebagai eksportir gitu, mungkin barang-barang dan juga pekerja migran kita juga banyak di sana. Sementara kita ngimpor lebih banyak, kemungkinan besar ini minyak dan gas, ya terutama minyak mentah. Hampir sebagian besar, sejak yang saya tahu dari dulu ya, refinery kita, penyulingan minyak kita itu menggunakan ALC, Arabian Light Crude. Nah, karena ini dianggap lebih murah, sementara yang kita punya Indonesia itu, yang minas terutama, itu kualitasnya lebih baik, harganya lebih tinggi daripada ALC. Jadi kita jual yang bagus, terus kita ngimpor yang murah. Gitu. Tapi sekarang kita paham ya bahwa kita lifting oil kita kan udah hanya turun banyak, 600-700 barel per hari. Sementara kebutuhan kita tuh 1,6-1,7 juta barel per hari. Jadi kita harus kurang lebih 1 juta barel per hari harus diimpor. Harus impor. Nah ini, kalau harga minyak naik, otomatis biaya impornya naik. Gitu. Nah ini dalam konteks perdagangan ini, saya melihat kalau yang direct impact-nya kepada kita kecil lah. Artinya kan perdagangan kita dengan mereka, terutama Arab Saudi itu sekitar bervariasi ya, tapi rata-rata saya lihat sekitar 3-5 miliar dolar setiap tahun. Sementara total ekspor kita hampir 300 miliar dolar, jadi sangat kecil. Jadi dampaknya kalau saya lihat dari sini mungkin tidak terlalu besar. Lebih besar itu kalau kita melihat nanti jalurnya menggunakan jalur impor untuk membiayai industri kilang kita, karena itu akan berdampak kepada APBN kita. Membiayai industri kilang kita. Ya, mengimpor migas, minyak mentah untuk digunakan di industri kilang kita. Nah, itu kan tentu akan lebih mahal karena harganya naik. Yang biasa kita lihat aja kalau kita menggunakan jalur APBN ya untuk melihat dampaknya ke APBN. APBN itu asumsi dasar dari harga minyak itu 70 per barel. Nah, sekarang harga minyak itu sudah di atas 90, katakan 92. Ini persis seperti yang disampaikan oleh Menteri Keuangan Purbaya, bahwa dia sudah bikin simulasi, kalau harga minyak sampai 92 barel $90 per barel, itu menurut dia kita masih bisa nahan ininya, walaupun dia tahu defisitnya mungkin akan menjadi sekitar 3,6 sampai 3,7% dari PDB. Berarti udah lewat itu. Ya, dia bilang penerimaan negara masih cukup, jadi nggak perlu khawatir lah. Ya katanya begitu ya, katanya begitu. Tapi kan berarti defisitnya akan di atas 3%. Bisa jadi, karena sudah akan cukup besar nih angkanya dari 70 ke 90-an ya tadi. Ya, ini yang ngomong Menteri Keuangan ini. Pak Menteri. Ya, jadi Oke. Jadi defisit ini ya sesuatu hal yang ya memang betul-betul possibility atau kemungkinan terjadinya itu besar. Kalau tadi perang ini berlangsung lama dan kelihatannya dugaan saya mungkin akan lama ya. Tergantung lah. Artinya kalau Amerikanya mau berhenti tapi Israelnya enggak, kan dia nyerang terus juga. Ya. Dan kemudian ya akan dibalas oleh Iran menutup Selat Hormuz tadi. Dampaknya berarti harga minyak akan terus tinggi. Begitu. Nah, di tengah-tengah itu juga kita nggak bisa, tadi Pak Halim udah singgung ya soal jalur keuangan gitu ya. Nah, ini pemirsa, kalau kita lihat topik ini menjadi sangat penting kira-kira untuk dipahami, maka jangan lupa subscribe dulu supaya nggak ketinggalan untuk update berikutnya, dan ikutin terus ya pembicaraan kita sampai akhir nanti karena masih ada beberapa insight lain yang akan kita bahas. Jadi
balik ke jalur keuangan tadi itu, kita udah ngelihat dalam waktu belakangan ini ternyata rupiah juga ikut bergejolak. Nah, ini itu tadi ya, artinya kalau dampak langsung dari perangnya kepada jalur perdagangan kita relatif kecil. Tapi yang kita perlu khawatirkan itu dampak keuangan dalam konteks bahwa kejadian perang yang terjadi di Timur Tengah itu ternyata meningkatkan yang namanya premi risiko untuk melakukan bisnis di global secara keseluruhan. Ini akibat dari perang yang dilakukan oleh Amerika itu membuat investor yang punya uang itu berpikir, waduh ini kita nggak tahu ini perang ini apakah misalnya walaupun mungkin kita belum melihat kemungkinan itu, apakah akan menjadi perang dunia ketiga? Itu kan ada analisis seperti itu. Apakah ini akan mengakibatkan perang nuklir? Walaupun kita tahu Iran mungkin nggak punya senjata nuklir. Tapi kita nggak tahu kalau misalnya tiba-tiba Cina dan Rusia berbalik mendukung Iran, menyediakan berbagai peralatan perang, misalnya seperti itu. Nah, ini kan makin buruk lah, makin jelek perang itu. Tapi apapun situasinya, dari dalam konteks kebiasaan masyarakat ini dunia, terutama yang punya uang, itu dia sangat hati-hati. Sehingga muncul yang namanya itu gejala risk off. Risk off itu artinya tiba-tiba risiko ini terbang. Sehingga mereka buru-buru langsung narik uangnya di berbagai negara yang dianggap punya risiko akan memburuk. Ini yang hubungannya tadi berhubungan dengan jalur ekspektasi tadi yang sebut Pak Halim. Lain lagi, ini yang keuangannya dulu. Kita ngomong keuangannya dulu. Ini akan langsung terkait nanti dengan arus modal itu tiba-tiba akan pindah. Akan pindah itu. Pindah dia. Pindah dari beberapa negara yang dianggap punya risiko tinggi, dia untuk masuk ke apakah ke negara lain yang dianggap lebih aman, mata uangnya, safe haven istilahnya, atau membeli barang-barang yang dianggapnya itu menjadi alat untuk menyimpan yang aman, yaitu biasanya emas. Nah ini yang sekarang terjadi. Kan kita dengarkan selama 2 tahun terakhir ini, harga emas itu yang tadinya sekitar $2.000-an per troy ounce, itu sekarang sudah di atas 4.000. Bahkan mendekati 5.000 barangkali sekali sekarang. Dari 1 jutaan per gram menjadi 3 jutaan per gram. Nah itu menandakan situasi ekonomi dunia dibayangi oleh risiko yang ketidakpastian yang tinggi. Nah ini kejadian perang yang ada di Timur Tengah itu dengan sendirinya juga membuat dunia melihat situasi memang tidak aman untuk orang untuk berinvestasi. Ini yang mengakibatkan sejak tahun lalu sebetulnya kita sudah melihat Indonesia mendapatkan tekanan yang luar biasa. Kita keluar cukup banyak. Mungkin kita dalam salah satu episode yang beberapa waktu yang lalu, episodenya kita mengatakan banyak sekali asing menarik uangnya dari Indonesia. Dan bahkan pertama kali saya melihat dalam kuartal keempat tahun lalu, kita itu defisit di neraca pembayaran. Jarang-jarang terjadi. Dan itu pada waktu itu yang menyebabkan rupiah kita tertekan mendekati 17.000. Nah ini yang saya rasa kalau ini berlanjut terus, tekanan untuk keluar dari Indonesia dan akan pindah ke negara lain atau membeli barang-barang yang lebih aman itu bisa terjadi. Oleh karena itu tekanan terhadap rupiah belum akan hilang. Malah mungkin bisa menjadi lebih berat. Gitu. Apa yang membuatnya menjadi lebih berat, Pak Halim? Iya karena ini sudah bertumpuk-tumpuk. Apa istilahnya tekanan yang dihadapi oleh rupiah ini. Pertama waktu awal di tahun-tahun yang lalu kita melihat adanya ketidakpercayaan pasar terhadap postur kebijakan yang ada di Indonesia. Kredibilitas Indonesia dianggap menurun. Dengan ini juga yang menjadi masalah mengapa rating Indonesia itu diturunkan oleh beberapa rating agency ya. Walaupun belum diturunkan rating investment grade-nya, tetapi outlook-nya menjadi negatif. Yaitu
Pertama Moody's, kemudian Fitch Rating, belum lama ini. Yang belum itu adalah Standard & Poor, S&P. Tapi dugaan saya mungkin ini tinggal masalah waktu dengan situasi sekarang ini. Belum lagi kejadian berbagai kebijakan yang kita tempuh dianggap besar pasak daripada tiang. Ya. Artinya ada beberapa program yang membuat dianggapnya itu, waduh ini duitnya dari mana untuk membiayai program-program yang besar seperti MBG, Koperasi Merah Putih, pembangunan berbagai program-program sosial lah yang populis ya. Ya. Ini memang saya rasa istilahnya itu yang membuat tekanan orang untuk keluar dari Indonesia itu menjadi besar. Sebetulnya pada waktu awal tahun ini sudah ada tanda-tanda mungkin mereka sudah bisa lebih memahami ya apa yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Mereka sudah mulai mau balik lagi tuh masuk ke Indonesia. Tiba-tiba ada kejadian ini. Iya. Jadi Pak Menteri Keuangan kita terlalu overconfidence mengatakan bahwa pelemahan rupiah masih dalam rentang yang moderat lah, bahkan dibanding sejumlah negara di kawasan. Ini kan terlalu confidence atau memberi sinyal baik atau bagaimana menurut Pak Halim? Ya kalau sebagai pejabat negara kan dia memang harus ngomong seperti itu ya. Tapi kita sebagai pengamat kan harus ngomong apa adanya, objektif. Bahwa apa yang disampaikan kita bisa pahami karena dia sebagai seorang pejabat. Tetapi artinya itu juga tidak membantu sebenarnya kalau disebut bahwa pelemahan rupiah masih tergolong moderat begitu ya. Karena orang tahu ada persoalan yang menumpuk seperti Pak Halim bilang tadi belum diselesaikan. Betul. Jadi kita nggak hanya suffer karena perang di Iran yang terjadi di Iran. Betul sekali. Penderitaan kita di sektor keuangan ini tumpukan PR yang belum selesai. Sementara kita belum melihat langkah-langkah pemerintah untuk menyelesaikannya seperti apa. Ya tidak hanya masalah di sektor keuangan sebetulnya kan. Nah, juga ada masalah-masalah di sektor yang lain. Ya terutama yang terkait dengan kebijakan investasi. Kan masalahnya kan di Indonesia mereka melihat ini ada perubahan yang besar dari pemerintahan yang dulu zamannya Presiden Jokowi dengan yang sekarang. Ada perbedaan dari sisi strategi dan filosofi pembangunannya. Ini yang membuat mereka bertanya-tanya. Walaupun saya tadi katakan mungkin mereka sudah mulai memahami apa yang terjadi. Tapi tiba-tiba ada kasus ini. Nah, tentu saja kan orang akan melihat, oke, kalau sekarang misalnya kondisinya seperti ini, apa yang akan dilakukan oleh Indonesia? Nah, ini yang tadi saya sampaikan. Inilah jalur ekspektasinya. Ini yang sekarang lebih cepat daripada yang jalur-jalur yang lain ini. Jalur perdagangan masih ada perlu waktu, kan? Jalur APBN juga masih ada waktunya juga. Jalur keuangan cepat. Tapi yang lebih cepat lagi ya ekspektasinya. Karena mereka akan melihat kalau dia nggak yakin bahwa situasi Indonesia akan lebih terkendali, tentu mereka akan keluar duluan. Apalagi dia sedang menunggu juga nih sekarang, walaupun mungkin sudah istilahnya sudah dia masukkan ke dalam perhitungannya. Akan terjadi lagi penurunan rating Indonesia nih. Nah itu. Kalau itu terjadi, wah itu lebih lagi dia akan nggak mau lagi masuk ke Indonesia. Jangan lupa ya, ini rating itu memang kita nggak bisa kita kendalikan karena ini yang mengeluarkan pihak luar negeri. Dan rating mereka akan dijadikan dasar untuk melakukan alokasi uangnya itu mau kemana. Ya kalau misalnya dia bilang, oke, Malaysia lebih baik dari Indonesia, ya dia akan pergi tuh. Yang punya uang tuh pergi ke Malaysia. Dia kan nggak mau masuk ke Indonesia. Kalaupun dia mau masuk, porsinya sedikit. Seperti itu. Jadi ini kita melihat, ya perang Iran melawan Amerika plus Israel ini hanya pemantiknya saja. Tapi sebetulnya di belakangnya itu memang sudah lama ada masalah itu. Begitu. Nah, kita tak kunjung mau berbenah nampaknya. Kalau sebagian yang kritis terhadap pemerintah, ini problem lama semua, tapi kok nggak diberes-beresin gitu ya. Nah, padahal tadi disebut jalur ekspektasi ini salah satu yang paling cepat pengaruhnya. Betul. Nah, dan ini kemungkinan
nggak bisa diselesaikan walaupun nanti perangnya selesai misalnya ya. Iya, betul. Karena memang ada masalah lain di belakang itu. Nah, kira-kira menurut Pak Halim, ini apa yang ditunggu oleh pasar, baik nasional maupun regional dan global, terkait untuk jalur ekspektasi ini? Apa yang harus dikerjakan oleh pemerintah? Iya, ini saya rasa opsi yang jelas begini analisisnya ya. Saya kira banyak analis dan juga termasuk pemerhati pengamat ekonomi itu sudah melihat bahwa dengan situasi seperti sekarang, situasi ada gejolak di Timur Tengah, ada penurunan rating Indonesia di mata beberapa rating agency ya. Ada masalah dengan tekanan rupiah yang terus berlanjut sampai sekarang. Kemudian mungkin harga minyak ini, kalau saya nggak tahu nanti bagaimana respons dari pemerintah. Apakah akan menaikkan harga BBM, walaupun pemerintah hari ini kita dengar mereka akan tidak mau menaikkan harga BBM paling tidak sampai Lebaran. Itu sangat eksplisit tuh artinya. Artinya setelah Lebaran mungkin harga BBM naik di dalam negeri. Seperti itu, ya kan? Itu artinya ada masalah dengan inflasi. Inflasi pasti akan naik. Karena kalau harga energi dinaikkan, udah otomatis dampaknya ke inflasi. Nah, apa artinya ini semua? Artinya ruang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi lebih sempit. Ini pemerintah harus paham. Dan saya rasa Menteri Keuangan khususnya Purbaya, karena dia sudah ngomong juga bahwa dia akan melakukan langkah-langkah efisiensi dan penghematan. Saya kira itu respon yang benar. Tetapi jangan berharap juga bahwa nanti jangan saling menyalahkan lagi. Bahwa Bank Indonesia misalnya dianggap tidak mendorong pertumbuhan ekonomi. Ini bukan masalah dukung tidak mendukung. Situasinya itu membuat ruang untuk melakukan mendorong pertumbuhan ekonomi itu menjadi sempit. Karena di sini tadi ada masalah rupiah yang melemah, ada kemungkinan inflasi naik, apalagi kalau pemerintahnya janji belum akan menaikkan harga BBM sampai dengan Lebaran. Lalu ada belanja untuk perlindungan sosial yang cukup tinggi, besar. Ya itu dia. Lalu bulan sampai dengan Januari kita melihat memang ternyata beberapa program strategik dan juga prioritasnya pemerintah ternyata tinggi sekali pengeluarannya ya, seperti MBG. 40 ya, sampai dengan Februari sudah keluar 44 triliun. Berita baik lah. Berita baik dalam pengertian ini bisa digunakan untuk berbagai lokasi, walaupun kita tahu katanya hampir sepertiga itu ternyata lebih banyak didistribusikan di Pulau Jawa. Dari 335 triliun loh total MBG itu. Ya, saya. Tapi gini lah, kita jangan menyoroti hanya MBG ya. MBG dari satu sisi dalam situasi seperti sekarang barangkali memang diperlukan untuk mendukung kegiatan ekonomi dan juga konsumsi masyarakatnya itu sendiri. Perlinsos juga perlu dalam kondisi seperti sekarang. Cuma yang ingin saya sampaikan, ya tapi jangan sampai itu mengakibatkan defisit fiskalnya menjadi tidak terkendali. Itu yang harusnya bagaimana caranya agar pertumbuhan ekonomi masih bisa kita capai, tapi bagaimana membuat alokasi pengeluaran itu menjadi efektif. Dan jumlahnya tidak harus sama, tetapi cara mendistribusinya itu yang barangkali perlu bisa diperbaiki. Kalau kita lihat tuh salah satu jalur tadi yang berpengaruh kan di APBN. Nah, kita udah singgung tadi APBN. Nah, APBN kita sebagian besar belanjanya untuk perlindungan sosial. Kalau perlindungan sosial itu dilakukan, maka kan harus ada yang mendorong sektor-sektor produktif gitu ya. Nah, ini kita kan nggak melihat bahwa ada belanja pemerintah. Ada belanja yang terbaru, itu bukan belanja pemerintah pula. Beli mobil misalnya. Ya kan? Ini kan gemarnya lagi kayak begini-begini nih. Nah, kira-kira strategi kebijakan fiskal apa yang bisa dikoreksi di tengah banyak ketidakpastian ini, terutama
merespon jalur ekspektasi yang tadi yang menurut saya paling sensitif ya. Betul, betul. Karena jalur ekspektasi ini kalau tidak punya kemampuan memberi pesan yang juga ditangkap secara baik, Ya. kita akan menghadapi beban lagi nih. Beban, betul. Kasihan nanti Betul. BI harus intervensi lagi. Ya, saya kira tadi ya, saya rasa opsi kebijakan yang bisa ditempuh oleh pemerintah, ini sekedar juga masukan untuk pemerintah ya, menyadari bahwa ruang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi itu sempit. Jangan lagi menggunakan katakanlah kalimat-kalimat atau pernyataan yang seakan-akan menegasikan situasi yang sekarang ada ini. Kalau terus dia mengatakan, "Mak, saya ingin 8%." Jangan denial gitu ya. Jangan denial dengan situasi yang Oke. ada. Itu akan membuat tidak kredibel. Ya kan? Itu pertama. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya berarti dari sisi APBN perlu dilakukan reprioritisasi. Mana kira-kira yang patut kita katakanlah efisienkan lah. Seperti MBG ya. MBG kalau menurut hemat saya, kalau sampai 100% digunakan, itu 335 triliun. Dibandingkan tahun lalu, hanya 51 triliun. Jadi itu bisa 6 kali lebih itu pengeluaran tahun ini gitu ya. Saya terus agak ragu, apakah itu akan bisa menjadi lebih efisien atau tidak. Atau Ragu setidaknya saya, apakah tidak ada kebocoran nantinya, atau tidak tepat sasaran. ya, atau setidaknya bisa disesuaikan dengan hari sekolah aja nggak sih gitu ya? Ya nggak ngerti saya. Tapi artinya ini perlu dilakukan langkah-langkah yang lebih strategik lah. Mana yang duluan kita berikan, Prioritas ya. prioritaskan, tanpa harus mengurangi tujuan awal, yaitu untuk meningkatkan kesehatan dan juga kecerdasan anak-anak kita. katanya. Seperti itu. Iya, iya. Walaupun ini kan jangka panjang. Panjang. Ya. Jadi ini perlu dilakukan langkah-langkah penajaman prioritas kira-kira seperti itu. Ya. Saya rasa Menteri Keuangan jauh lebih jago dari saya hal ini pasti. Nah, yang kedua juga harus menyadari bahwa stabilisasi menjadi lebih penting sekarang ini daripada pertumbuhan ekonomi. Karena situasinya itu tidak pasti, sangat volatile. Oleh karena itu, ya Bank Indonesia dalam hal ini harus punya peran yang kuat dalam menjaga kestabilan nilai tukar rupiah khususnya. Kalau misalnya ya, ini risk off yang tadi saya sampaikan, premi risiko di berbagai tempat naik, membuat pasar dan juga pemilik uang itu tidak mau masuk ke Indonesia. Atau katakanlah seluruh dunia akan cari yang namanya safe haven. Itu tidak hanya terjadi untuk Indonesia ya, tapi itu berarti kan uang, arus modal yang masuk ke Indonesia makin kecil. Dan kita harus dalam konteks membiayai kegiatan pembangunan kita, terutama impor, harus berasal dari uang kita sendiri. Dan itu kan berarti harus hati-hati kita menggunakannya. Jangan sampai uang yang dolarnya maksud saya itu cadangan devisa kita akan habis hanya untuk melakukan stabilisasi yang katakanlah tanpa henti-hentinya itu tekanan terhadap rupiah. Jadi Ya, ini juga berarti BI juga harus pintar-pintar menyeimbangkan antara kebutuhan untuk menjaga rupiah. Itu berarti suku bunganya nggak mungkin bisa diturunin. Katakanlah dalam situasi ini, saya nggak yakin BI akan berani turun suku bunga juga. Ya. Kalau dia berani turunkan, tekanan terhadap rupiahnya akan makin besar. Ya. Nah itu maksud saya, disinilah letaknya koordinasi antara pemerintah dengan Bank Indonesia. Itu jadi penting. Jadi tugas stabilisasi atau tujuan stabilisasi menjadi penting dalam situasi seperti ini. Itu yang catatan saya nomor 2. Iya. Yang nomor 3, nah ini yang tadi disampaikan. Ini kesempatan sebetulnya bagi Indonesia, bagi pemerintah juga untuk melihat kembali berbagai kebijakannya. Termasuk juga perjanjian dagang dengan Amerika itu. Iya, iya, iya. Ya kan? Ya mungkin dalam satu sisi perjanjian dagang ini menguntungkan untuk beberapa sektor ekonomi yang didorong oleh upah tenaga kerja yang murah. Tapi kan kita tahu ini kan cuma jangka menengah lah. Ketika upahnya naik, produktivitasnya tidak secepat kenaikan upah, ya kita tidak kompetitif lagi. Nah, ini kita perlu cari jalan keluar.
Jangan mikirnya hanya cuma 5 tahun ke depan. Kita harus ngomongnya 25 tahun kalau udah ngomong mengenai strategi industrialisasi. Jadi ini kesempatan untuk melakukan renegosiasi lagi lah. Ya, jangan sampai kita menggadaikan masa depan kita untuk memelihara situasi industri yang sebetulnya kita tahu dalam jangka panjang kita nggak mungkin lagi bisa kompetitif di situ. Nah, itu yang catatan saya yang berikutnya lah ya. Nah, yang ketiga barangkali hemat saya ini terkait dengan investment policy kalau menurut saya. Ini saat yang tepat bagi pemerintah untuk juga melihat kembali apakah memang tepat untuk katakanlah itu mendorong investasi itu hanya melalui Danantara. Ya, Indonesia ini kalau menurut hemat saya sangat luas. Sektor ekonominya beragam. Potensi memang besar. Nah, saya nggak tahu apakah hanya cukup menggunakan Danantara sebagai vehikel untuk mendorong investasi di Indonesia. Apakah Danantara bisa memiliki kemampuan juga untuk mendorong berbagai kemajuan dan inovasi yang diperlukan oleh negara ini? Saya terus terang agak meragukan ini terlalu mensederhanakan masalah yang kita hadapi untuk mendorong ekonomi Indonesia itu tumbuh lebih produktif, lebih katakanlah sesuai dengan tingkat comparative advantage-nya ya, tingkat keunggulannya Indonesia. Menurut Pak Halim mestinya investasinya formulanya seperti apa? Ya, sebetulnya ini kita bisa melihat berbagai indikator ya. Indikator misalnya dalam konteks daya saing Indonesia di mata internasional kan menurun beberapa waktu ini. Nah, itu saja kita lihat. Apa sih sebetulnya yang menyebabkan turunnya daya saing Indonesia di mata para investor? Bukan malah menjadikan Danantara sebagai salah satu-satunya aktor gitu ya. Iya, makanya saya katakan kita punya kesan kan, punya kesan pemerintah ini ketika ingin mendorong investasi, dia mengedepankan Danantara. Jadi sementara yang lain-lain, lalu itu siapa ya nanti yang akan memberikan atensinya? Kementerian Industri, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, segala macam. Itu apakah hanya memang nanti berhubungan dengan apa yang ditentukan oleh Danantara? Saya terserah. Mungkin saya salah ya, tetapi kesan kita seperti itu. Termasuk tadi yang disinggung Pak Halim, tidak merujuk juga evaluasi terhadap investasi kita seperti apa, respon investasi kita seperti apa. Jadi tiba-tiba ini muncul aja Danantara, ada problem sektoral, ada entitas lain, lembaga-lembaga lain, belum ketahuan. Jadi kita formulasi kebijakan investasi ke depan juga masih buram. Masih. Saya terus terang melihat ini terlalu menyederhanakan permasalahannya. Begitu. Ya, saya paham mungkin kalau kita lihat keinginan dari pemerintah itu untuk membuat suatu saluran baru, ya kan, yang katakanlah unsur korupsinya sedikit lah, gitu seperti itu. Karena memang kita ini benar juga dalam pengertian kalau ini dibiarkan melalui berbagai jalur itu udah banyak gangguannya, korupsinya tinggi, lalu kemudian ini digunakan untuk kepentingan berbagai macam kepentingan. Ya, akhirnya mungkin Presiden melihat, enggak, kita pakai Danantara saja sebagai motor ke depan. Tapi saya terus agak takut ini terlalu sempit ruang geraknya. Karena kita kebutuhannya luar biasa besar gitu loh. Itu aja sih sebetulnya. Karena ada banyak hal yang harus diurusin. Ada banyak sektor gitu ya, nggak cuma satu sektor. Nah, jadi kalau kita lihat, memang pemerintah harus lebih realistis menyampaikan pesan kepada publik. Harus menjaga optimisme, tetap punya basis rasionalitas. Supaya jalur ekspektasi tadi nggak rusak dan menambah beban baru. Nah, kalau kita lihat dari segi tadi investment policy, lalu kemudian soal inflasi. Nah,
terutama nih soal rantai pasok nih yang sekarang yang paling penting. Dalam konteks gangguan rantai pasok perdagangan dan rantai pasok dan perdagangan internasional. Ya. Nah, dikaitkan dengan peristiwa invasi Amerika Israel ke Iran, lalu kemudian kondisi regional kita gitu ya, dan ditambah dengan kondisi internal kita sendiri sebagai sebuah negara. Kompleksitas apa yang kita hadapi dalam tahun-tahun ini ke depan dalam waktu dekat? Ya, tadi saya sampaikan ya, dampak langsung dari perang Iran melawan Amerika dan Israel ini tidak besar buat Indonesia, kecil. Tetapi yang saya khawatirkan itu dampak tidak langsungnya. Dampak tidak langsungnya itu yang terutama berasal dari jalur keuangan dan jalur ekspektasi ini. Ditambah dengan APBN. Tapi sebetulnya ini perang itu sekedar pemicu saja. Pemicu dari situasi yang memang sudah banyak tekanan-tekanan. Gitu loh. Ya. Nah, oleh karena itu, tadi saya sampaikan ya, situasi Indonesia ini kalau dibiarkan ini akan menjadi makin buruk nantinya. Jadi saya sangat berharap, katakanlah apa saya bisa sebut janji ataukah respons komentar dari Menteri Purbaya mengatakan bahwa dia sudah melihat masalah ini, dia cukup optimis katakan ya, tapi kemudian dia mengatakan, saya akan melakukan langkah-langkah efisiensi dan reprioritisasi dari pengeluaran, termasuk juga MBG di situ. Dan juga dia bilang, saya akan melihat kembali pengeluaran untuk infrastruktur yang tidak perlu-perlu amat, ya kita coba ditinjau ulang, seperti itu. Nah ini berita baik kalau menurut saya. Tapi mudah-mudahan ini benar-benar dilakukan dengan konsisten, lalu perbaikilah iklim investasi di Indonesia. Coba dilihat strateginya, apakah memang bisa menggunakan jalur Danantara saja untuk kebutuhan-kebutuhan yang lain. Ya saya nggak tahu ya, mungkin saya juga melihatnya terlalu simplistik barangkali. Tetapi ini kesan yang ada di mata pengamat dan juga para pemodal. Bagaimana Indonesia dilihatnya itu kok semakin kehilangan daya saingnya. Kredibilitas kebijakan ekonominya juga tidak bisa memberikan keyakinan bahwa Indonesia akan tumbuh lebih baik di kemudian hari. Nah ini saya kira permasalahannya di situ. Ya, baik saudara-saudara sekalian. Perbincangan bersama dengan Pak Halim kali ini sudah memberikan banyak sekali insight kepada kita. Dan pesan terakhir kepada pemerintah, ini ada peluang. Itu tadi, ada kesempatan untuk melakukan pembenahan dan kemudian mengambil kesempatan itu untuk bisa menata lebih baik ke depan sehingga lebih punya kekuatan menyerap guncangan gitu ya. Jadi kita lebih punya resiliensi lah. Dan terima kasih sudah mengikuti sampai akhir pembicaraan kita pada episode kali ini. Sampai ketemu lagi di episode yang akan datang.